Jadi saya bergabung di Universitas Bakri sejak tahun 2010. Pada saat itu Universitas Bakri belum menjadi Universitas Bakri, tetapi masih merupakan Bakri School of Management, di mana baru memiliki 2 program studi, yaitu program studi manajemen dan program studi ilmu komunikasi. Nah, saya bergabung di Universitas Bakri tahun 2010 itu adalah untuk mengembangkan dari Bakri School of Management menjadi sebuah universitas. Dari 2 program studi hingga saat ini sudah menjadi 10 program studi S1 dan 2 program studi S2. Jadi sejak tahun 2010 hingga saat ini bergabung. Tetapi sebelumnya memang saya ini dibesarkan di dunia akademik, ya, keluarga yang akademik. Ayah saya juga adalah profesor di ITB. Jadi memang untuk menjadi pendidik itu sudah sejak kecil gitu ya. Jadi pada saat sebelum bergabung di Universitas Bakri, saya bergabung di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, dan sejak tahun 1993 saya menjadi dosen. Jadi udah cukup lama sekali, dan saya mendapatkan guru besar saya dalam bidang teknik itu pada tahun sampai lupa tahun berapa, tahun 2000 sampai lupa ini guru besar tahun 2002 kalau nggak salah ya, udah dapat guru besarnya. Jadi sekarang udah cukup lama saya menjabat sebagai seorang guru besar dan ingin membesarkan pendidikan tinggi di Indonesia, dalam hal ini di Universitas Bakri. Ya, jadi kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan ujung tombak dari sebuah bangsa. Jadi kalau kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, tentunya kualitas bangsa Indonesia juga bisa meningkat. Nah, sejalan dengan itu, Yayasan Pendidikan Bakri yang menaungi Universitas Bakri juga memiliki salah satu visinya adalah untuk mengembangkan pendidikan dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jadi tentunya Universitas Bakri juga harus bisa bersaing di nasional maupun kancah internasional, dan juga untuk meningkatkan pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi juga kami visinya itu juga dapat bersaing secara global, dan juga kita harus meningkatkan inovasi dan profesionalisme. Oke, tantangan yang paling besar itu adalah sebenarnya tantangan global ya. Kita tahu kita harus bisa bersaing dengan dunia pendidikan lain, pendidikan tinggi di negara lain yang tentunya lebih maju. Namun kita tidak harus berpatah semangat, karena kita tahu bahwa dengan mengembangkan SDM yang unggul, tentunya juga Universitas Bakri dalam hal ini juga bisa bersaing dengan pendidikan tinggi lainnya, dan juga dapat bersaing secara global sih. Itu terutama. Untuk persaingan tersebut, tentunya program-program di Universitas Bakri juga kita harus mengembangkan program-program yang bersifat inovatif, bersifat kreatif, dan juga harus memiliki ciri khas, jadi berbeda dengan pendidikan tinggi lainnya. Dan alhamdulillah sebetulnya Universitas Bakri ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bakri yang terus mensupport Universitas Bakri, juga kami memiliki hubungan yang erat dengan kelompok usaha Bakri. Sehingga dengan dukungan dari kelompok usaha Bakri, akibatnya itu banyak program-program yang bisa bersinergi, khususnya dari para lulusan itu dapat mudah terserap, karena memang banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang diberikan dari kelompok usaha Bakri bagi pendidikan tinggi di Indonesia, dalam hal ini khususnya di Universitas Bakri. Jadi Universitas Bakri ini sudah sejak lama, sebenarnya tahun 2006 kalau tidak salah, sudah memegang tagline Experience the Real Thing. Nah, itu adalah salah satu program yang kita terapkan, di mana pendidikan yang ada di Universitas Bakri ini semuanya itu mudah terserap. Jadi yang di lapangan itu bisa diterapkan secara mudah di dalam pembelajaran di kelasnya. Juga
program-program lainnya adalah program magang. Jadi sebetulnya sebelum adanya MBKM di Indonesia, merupakan program dari pendidikan tinggi di Indonesia, kami sudah memasukkan program magang di dalam kurikulum. Sehingga pada saat adanya sekarang program MBKM ini di Universitas Bakri tidak menjadi permasalahan karena kami sudah menerapkan magang sejak dini, dan juga hubungan dengan dunia industri itu juga sudah sejak awal ya. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pendidikan tinggi di Indonesia, seperti itu. MBKM itu kan juga merupakan salah satu program nasional ya. Jadi sebetulnya adalah untuk ada sebetulnya untuk transformasi pendidikan tinggi di Indonesia dengan adanya MBKM itu. Dan salah satu program dari MBKM itu tujuannya adalah untuk meningkatkan IKU atau indikator kinerja utama. Salah satunya adalah bahwa mahasiswa itu harus berkesempatan untuk magang di luar, jadi harus berkegiatan di luar kampus. Nah, itu salah satu program yang kita sudah laksanakan sejak awal ya, melalui magang tersebut. Kemudian juga praktisi harus mengajar di universitas. Nah, ini juga sudah tidak menjadi hal yang baru bagi Universitas Bakri, karena hubungan kami yang erat dengan kelompok usaha Bakri dari setiap semester atau secara reguler, para CEO itu memang mengajar di Universitas Bakri. Jadi itu adalah pakar industri mengajar di pendidikan tinggi, sehingga ada sharing knowledge dari bagian industri ke universitas. Kemudian juga salah satu IKU lainnya adalah bahwa alumni itu harus terserap, harus mudah terserap. Dan itu juga sudah terlaksana dengan baik di Universitas Bakri, karena kalau kita lihat alumni-alumni dari Universitas Bakri itu tingkat penganggurannya itu hampir tidak ada. Jadi semua langsung terserap atau mereka meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke S2. Dan tidak saja di dalam negeri tetapi juga banyak yang alumni dari Universitas Bakri ini menempuh pendidikan tingginya di luar negeri, seperti itu. Dengan adanya pandemi COVID itu memang terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam pendidikan tinggi. Jadi tidak saja pada dunia ekonomi, tapi dalam hal ini kita lihat di dalam pendidikan tinggi juga kita harus melakukan pembelajaran secara daring ya. Jadi dua tahun terakhir ini praktis sedikit berubah, namun kita semua harus bisa mengatasi perubahan tersebut. Nah, salah satunya adalah yang kami tingkatkan adalah bagaimana cara pembelajaran secara daring kepada mahasiswa. Jadi dosen-dosennya pun juga harus melakukan pembelajaran secara kreatif ya. Jadi agar walaupun secara daring, namun dapat tersampaikan dengan baik pembelajarannya. Kemudian hal-hal lain itu adalah kita juga harus banyak melakukan e-learning dalam arti bahan-bahan pembelajaran itu juga harus bisa diakses secara luas oleh para mahasiswa. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita bantu ya. Selain memang Universitas Bakri juga memberikan kesempatan yang sangat luas kepada mahasiswa yang memang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi selama pandemik ini. Jadi kami memberikan beberapa kemudahan-kemudahan di dalam memberikan seperti kemudahan pembayaran uang kuliah, jadi kita bisa mencicil, dan ada juga beberapa potongan-potongan yang memang bagi mereka yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 tersebut. Ya. Di awal-awal memang sangat sulit sekali ya, karena kita harus merubah semua pembelajaran yang tadinya secara offline menjadi secara online. Nah, kemudian juga kami di awal-awal itu juga untuk melakukan pembelajaran secara online, tentunya para mahasiswa juga memerlukan kuota internet yang tidak sedikit ya untuk mengakses e-learning. Jadi kami juga memberikan bantuan kuota internet di awal-awal. Memang pemerintah juga akhirnya memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk kuota internet. Kemudian hal-hal lain ya seperti telah saya katakan sebelumnya adalah memberikan kemudahan di dalam pembayaran uang kuliah melalui cicilan seperti itu.
Tentunya kami akan berusaha keras agar setiap mahasiswa yang berkuliah di Universitas Bakri dapat sukses ya. Jadi pertama adalah kita memberikan fasilitas ya, tentunya kalau kita lihat sekarang kampus Universitas Bakri berkembang dari yang ada di Pasar Festival di sini kampusnya, kemudian kami akan segera pindah ke Bakri Tower ya. Jadi itu salah satu sarana prasarana yang akan kita support juga baik bagi mahasiswa maupun bagi para karyawan dan para dosen. Kemudian juga kami melengkapi juga laboratorium khususnya di laboratorium di teknik industri, teknik lingkungan, teknik sipil dan juga di informatika ya, teknik untuk komputer dan di ilmu komunikasi. Jadi kami melengkapi semua laboratorium yang diperlukan bagi para mahasiswa. Selain itu juga kami meningkatkan kualitas dari para pengajar. Dalam hal ini terus para pengajar itu harus mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi mereka juga harus terus berinteraksi dengan dan terlibat di dalam penelitian baik penelitian bersifat nasional maupun penelitian bersifat internasional, serta kami juga terus berusaha untuk meraih hibah-hibah penelitian baik nasional maupun internasional, dan itu tentunya akan berguna bagi sustainabilitas dari para mahasiswa untuk dapat berhasil seperti itu ya. Kalau secara pandemik ini adalah mereka memang untuk yang di daerah itu akses untuk e-learning ya, karena kan tidak semua jaringan itu baik di seluruh daerah di Indonesia. Itu satu hal. Kemudian kalau sudah pasca ini saya rasa memang dampak itu masih tetap ada di ekonomi ya, sehingga mereka yang di daerah itu mungkin agak sulit untuk kembali ke Jakarta. Namun kami memberikan kesempatan yang cukup luas bagi para mahasiswa itu dalam hal ini untuk 1 semester ke depan kami masih melakukan hybrid learning. Jadi artinya bagi mereka yang belum bisa kembali ke Jakarta boleh mengikuti perkuliahan secara online melalui e-learning seperti itu. Jadi mungkin itu adalah solusi sementara untuk menghadapi pasca pandemi.